Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Tahun 1991, sebuah desa kecil di kaki perbukitan Jawa Tengah masih hidup dengan tempo lambat, tidak ada listrik, tidak ada kendaraan bermotor yang lalu lalang. Penduduknya hidup dari bertani, beternak, dan berdagang kecil-kecilan di pasar desa. Di ujung desa, dekat pematang sawah, berdiri sebuah rumah kayu kecil yang sudah mulai lapuk. Rumah itu milik keluarga Pak Suparjo. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Marni, dan anak lelaki mereka, Raga, yang saat itu berusia 14 tahun. Rumah itu hanya terdiri dari 2 ruangan sempit dengan dapur sederhana di belakang. Dindingnya dari anyaman bambu, dan atap gentengnya banyak yang bocor. Pak Suparjo dulunya petani penggarap. Tapi sejak musim tanam gagal karena hama, ia tak lagi punya sawah untuk digarap. Ia mencari nafkah dari pekerjaan serabutan, mengangkut kayu dari hutan, membantu warga memperbaiki kandang, atau menjadi buruh di ladang orang lain. Penghasilan yang didapat tidak menentu, kadang ada, kadang tidak. Bu Marni mencoba membantu dengan menjual keripik singkong keliling, tapi hasilnya tak cukup untuk menutupi kebutuhan harian. Apalagi Raga sedang duduk di bangku SMP dan butuh ongkos ke sekolah, buku, dan seragam. Keluarga itu hidup dengan sangat sederhana. Kadang harus makan nasi dengan garam saja. Satu-satunya harapan mereka untuk tetap bisa makan adalah meminjam beras dari lumbung milik Juragan Sastro, orang terkaya di desa. Juragan itu memiliki lumbung besar berisi ratusan karung beras. Ia juga memiliki beberapa sawah dan kerap menyewakan lahan kepada warga untuk digarap. Tapi semua tidak gratis. Setiap beras yang dipinjam akan dicatat utangnya, lengkap dengan bunga yang ditentukan sepihak. Pada awalnya Pak Suparjo segan meminjam, tapi karena tidak ada pilihan lain, ia terpaksa datang ke rumah Juragan Sastro. Juragan itu bertubuh besar, suka mengenakan sarung sutra dan baju batik meski hanya duduk-duduk di teras. Kumisnya tebal dan senyumnya sering menyimpan ejekan. Suparjo, datang lagi ya, beras habis lagi. Kamu ini kalau kerja benar nggak akan minta-minta terus, ucap Juragan Sastro suatu hari, sambil tertawa sinis. Pak Suparjo hanya menunduk. Ketika dirinya sedang direndahkan tapi ia tak punya pilihan. Ia harus membawa pulang beras untuk makan anak dan istrinya. Saya janji akan bayar, Juragan. Begitu ada kerjaan saya kembalikan semuanya. Janji terus. Tapi saya ini bukan panti asuhan, Suparjo. Beras saya beli dari hasil kerja, bukan dari langit. Ini pinjaman terakhir. Kalau bulan depan belum bisa bayar, ya rumahmu itu jadi jaminannya. Pak Suparjo terdiam. Ia tak langsung menjawab, tapi ia tahu Juragan itu tidak main-main. Rumah itu satu-satunya peninggalan orang tuanya, tempat ia dibesarkan dan membesarkan anaknya. Tapi ia juga tidak bisa membiarkan keluarganya kelaparan. Malam itu, mereka bertiga makan dengan lahap. Bu Marni menanak nasi dan membuat sambal dari cabai rawit yang tumbuh di pekarangan. Raga makan dengan cepat, lapar setelah seharian sekolah dan membantu ibunya menjemur singkong. Mereka tidak bicara banyak. Saat makan, hanya ada suara sendok dan piring beradu di antara lampu sentir yang berkedip karena angin. Tapi kegembiraan makan malam itu tidak bertahan lama. Hari-hari berikutnya semakin sulit. Pak Suparjo tak kunjung mendapat kerja tetap. Cuaca tak menentu, hujan turun saat tak diharapkan. Dan beberapa warga desa mulai enggan mempekerjakannya karena mereka tahu Pak Suparjo mulai kesulitan membayar utang. Nama baiknya perlahan pudar, digantikan oleh label pengutang abadi. Bu Marni mulai menjual perabot, kompor, tikar, bahkan baju sekolah Raga satu persatu ditukar demi 1-2 kilo beras. Tapi tetap saja tidak cukup. Saat kembali ke rumah, Juragan untuk memohon kelonggaran. Yang ia dapatkan hanya cemoohan. Rumahmu sudah saya perhitungkan sebagai pembayaran.
Minggu depan saya suruh orang ambil surat tanahnya. Jangan banyak alasan. Pak Suparjo pulang dengan langkah gontai. Ia tak tahu harus bilang apa pada istri dan anaknya. Raga yang mulai tumbuh remaja sudah menyadari beban berat ayahnya. Ia tidak banyak bicara, tapi sering duduk di belakang rumah menatap sawah dengan tatapan kosong. 1 minggu kemudian, pagi-pagi buta, warga desa dihebohkan dengan suara teriakan dari arah rumah Pak Suparjo. Beberapa orang keluar rumah dan melihat keributan. Ternyata orang suruhan Juragan Sastro datang membawa surat pengambilalihan rumah, lengkap dengan stempel desa. Mereka menyuruh keluarga itu keluar, mengemasi barang, dan pergi. Pak Suparjo mencoba menolak. Ia berkata belum sempat menjual barang berharga yang tersisa. Tapi orang-orang juragan tak peduli. Mereka membuka pintu paksa, membuang barang-barang ke halaman, dan menyuruh keluarga itu pergi. Semua itu terjadi di hadapan warga desa yang hanya menonton. Tak satu pun ada yang membantu. Ada yang kasihan tapi takut pada juragan. Ada juga yang justru mencibir, menganggap keluarga itu pantas menerimanya karena dianggap pemalas. Bu Marni menangis sambil memeluk Raga. Pak Suparjo hanya terdiam. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena putus asa. Saat mereka berjalan meninggalkan rumah itu, Raga menoleh ke belakang. Rumah kayu reot itu tak lagi terlihat seperti tempat tinggal. Lebih mirip kandang yang telah ditinggalkan penghuninya. Sejak hari itu, keluarga Pak Suparjo menghilang. Tidak ada kabar kemana mereka pergi, apakah tinggal di desa lain, atau menumpang di hutan. Tapi satu hal yang pasti, mereka pergi dengan hati hancur, dan dendam yang mulai tumbuh diam-diam di dada mereka. Pagi itu matahari belum tinggi. Udara desa masih lembab dan dingin, namun suasana rumah Pak Suparjo dipenuhi kecemasan. Sejak malam sebelumnya, Pak Suparjo dan Bu Marni tidak tidur. Mereka hanya duduk diam di sudut ruang, sesekali bertukar pandang tanpa kata. Raga yang biasanya bangun lebih pagi untuk menimba air, hari itu hanya duduk di depan rumah, memandangi jalan tanah yang membelah sawah. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar mendekat. 3 orang pria bertubuh kekar berjalan cepat. Di belakang mereka, Juragan Sastro datang dengan mobil jeep tuanya. Ban mobilnya menggilas jalanan becek tanpa peduli. Ia turun dengan sigap, mengenakan kemeja putih, sarung bermotif emas, dan sandal kulit mengkilap. "Suparjo!" teriaknya keras dari halaman, membuat beberapa ayam beterbangan ketakutan. "Hari ini rumah ini jadi milik saya. Waktumu sudah habis." Pak Suparjo keluar dengan langkah berat. Ia berdiri di ambang pintu, mencoba terlihat tenang. "Juragan, beri saya waktu beberapa hari lagi. Saya akan berusaha cari uang. Jangan lakukan ini." Juragan Sastro tertawa pendek. "Waktu? Sudah berbulan-bulan kamu janji begitu. Rumah ini sekarang jadi milik saya. Kamu pikir bisa terus hidup di sini tanpa bayar apa-apa?" Tanpa menunggu jawaban, pria-pria suruhan juragan mulai masuk ke dalam rumah. Mereka membongkar tikar, mengangkat lemari dan melempar barang-barang keluar. Pakaian Raga berserakan di tanah. Ember, periuk, bahkan bantal dan guling dilempar seperti sampah. Bu Marni mencoba menghentikan mereka, tapi ditolak kasar. Raga berdiri kaku, wajahnya tegang dan matanya menatap tajam ke arah juragan. Beberapa warga desa mulai berdatangan. Ada yang hanya berdiri jauh di tepi sawah. Ada yang berbisik-bisik sambil memandangi kekacauan di depan rumah itu. Tak satu pun mendekat. Tak ada yang menawarkan bantuan. Bahkan beberapa orang justru terlihat senang menyaksikan kejadian itu, seolah keluarga Pak Suparjo memang pantas mendapat malu. "Sudah kubilang dari dulu," gumam seorang ibu sambil menyikut temannya. "Kalau nggak mampu, ya jangan pinjam terus." Raga mengepalkan tangan. Ia masih terlalu muda untuk melawan, tapi amarah di dalam dadanya sudah terlalu besar untuk ditahan. Ia berjalan mendekati Juragan Sastro, berdiri tepat di depannya. "Kami memang miskin, tapi kami bukan sampah," katanya lirih, namun penuh tekanan. Juragan menoleh dengan tatapan meremehkan.
Miskin ya miskin saja, jangan banyak omong. Sudah, pergi sana, jangan bikin saya marah. Pak Suparjo menarik tangan Raga, menyuruhnya menjauh. Ia tahu, melawan saat itu hanya akan memperburuk keadaan. Dalam diam, ia mengumpulkan barang-barang mereka yang masih bisa dibawa. Beberapa pakaian, tikar lusuh, dan beberapa peralatan dapur yang belum rusak. Mereka meninggalkan rumah itu tanpa banyak kata. Tidak ada tempat tujuan, tidak ada kendaraan. Hanya berjalan menyusuri jalan tanah, melewati sawah yang dulunya mereka garap sendiri. Beberapa anak-anak desa menatap mereka dari kejauhan. Raga terus berjalan tanpa menoleh. Dalam hatinya, satu persatu wajah warga desa yang tak peduli itu, ia rekam dalam-dalam. Hari itu, keluarga Pak Suparjo benar-benar pergi. Mereka menghilang tanpa kabar. Rumah yang mereka tinggalkan langsung dibersihkan dan disita oleh juragan. Lumbung beras baru mulai dibangun di belakang rumah tersebut. Seolah masa lalu keluarga itu tidak pernah ada. Beberapa minggu setelah kejadian itu, warga desa mulai melupakan insiden pengusiran itu. Kehidupan berjalan seperti biasa. Pasar tetap ramai tiap hari Rabu, anak-anak tetap sekolah. Dan suara kentongan ronda malam masih terdengar seperti biasa. Tapi beberapa orang kadang membicarakan satu hal aneh. Ayam-ayam milik juragan mulai mati mendadak, padahal tak ada tanda-tanda penyakit. 3 orang suruhan yang ikut mengusir Pak Suparjo tiba-tiba jatuh sakit bersamaan. Wajah mereka pucat, badan gemetar, dan mulut mereka mengigau hal-hal tak jelas. Seolah mereka melihat sesuatu yang tak kasat mata. Namun semua itu dianggap angin lalu. Warga mengira mereka hanya kelelahan atau digigit serangga beracun. Juragan Sastro sendiri tak pernah mengaitkan kejadian itu dengan keluarga Suparjo. Baginya, orang miskin tak punya kekuatan untuk membalas. Mereka hanya bisa mengeluh, lalu menghilang seperti tikus usai diteriaki. Tapi di tempat lain, jauh dari desa, keluarga itu belum menyerah. Mereka tinggal di gubuk kecil di pinggir hutan, menumpang di tanah kosong milik seseorang yang tak banyak tanya. Siang hari Pak Suparjo bekerja apa saja yang bisa ia temukan, sementara Bu Marni mulai sering ke pasar malam menjual makanan ringan. Namun yang paling berubah adalah Raga. Remaja itu jarang bicara. Ia tidak lagi terlihat seperti anak biasa. Setiap malam, ia duduk di dekat api kecil dan menulis sesuatu di atas kayu. Ia menggambar simbol-simbol yang aneh, membaca buku lusuh yang ia temukan dari seseorang tua di pasar malam. Raga tak lagi sekadar ingin membantu orang tuanya. Ia punya tujuan lain. Ia ingin menuntut balas. Pak Suparjo dan Bu Marni awalnya tidak tahu apa yang sedang dilakukan anak mereka. Tapi mereka tahu sesuatu telah berubah. Raga yang dulu lembut dan penurut kini lebih banyak diam. Sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Dendam yang tumbuh perlahan, seperti bara yang belum padam. Malam-malam, mereka dipenuhi bisik-bisik, kadang terdengar suara burung hantu di atap. Kadang angin bertiup terlalu kencang, meski langit sedang tenang. Tapi mereka tidak gentar. Mereka tahu jalan hidup mereka telah berubah. Dan desa itu, terutama orang yang telah merampas segalanya dari mereka, tidak akan selamanya hidup dengan tenang. Tahun 1994, suara jangkrik dan desiran angin hutan mendominasi malam di kaki Gunung Andong. Tidak banyak orang yang berani memasuki wilayah itu, apalagi setelah matahari tenggelam. Pepohonan menjulang tinggi, dan tanahnya selalu lembab, seolah tidak pernah benar-benar kering. Di tengah rimbunnya hutan itu, berdiri sebuah pondok kecil dari kayu bekas, nyaris tak terlihat dari jalan setapak utama. Di sanalah Pak Suparjo, Bu Marni, dan Raga tinggal sejak mereka meninggalkan desa. 3 tahun sudah mereka hidup dalam kesunyian dan keterasingan, jauh dari keramaian dan kehidupan normal. Raga kini telah tumbuh menjadi pemuda 20-an. Tubuhnya kurus tapi kuat. Wajahnya keras dan sorot matanya dalam, seperti menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia tidak lagi banyak bicara,
Hari-harinya dihabiskan di hutan, mencari kayu, berburu hewan kecil, dan sesekali pergi ke pasar bawah untuk membeli kebutuhan pokok. Namun bukan itu yang menjadi perhatian utama keluarganya. Selama 2 tahun terakhir, keluarga Supardjo telah menjalin hubungan dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Semua berawal dari pertemuan Raga dengan seorang pria tua di pasar gelap yang mengenalkannya pada nama yang hanya dibisikkan, Mbah Jaladri. Mbah Jaladri bukan manusia biasa. Ia dikenal sebagai penjaga gaib hutan Banaspati, entitas yang sudah lama menetap di lereng Gunung Andong. Wujudnya menyerupai manusia tua dengan tubuh bungkuk dan mata buta, tapi ia tidak bisa mati dan punya kekuatan luar biasa. Orang-orang menyebutnya Buta Wasesa, buta tapi bisa melihat segalanya lewat cara lain. Raga dipenuhi dendam, mencari Mbah Jaladri. Tidak mudah, ia harus menjalani tirakat berhari-hari, bertapa di goa sempit, dan tidak makan selama 3 malam. Ketika akhirnya bertemu, Mbah Jaladri tidak langsung menawarkan bantuan. Ia menguji Raga. Diberikan pilihan, membiarkan dendamnya sirna, atau masuk ke jalan ilmu pesugihan yang menuntut harga mahal. Tanpa ragu, Raga memilih jalan kedua. Pesugihan yang diajarkan Mbah Jaladri tidak seperti pesugihan pada umumnya. Ini bukan sekadar menaruh sesaji di kuburan atau memberi tumbal ayam. Ini pesugihan berdarah. Setiap kekuatan yang diberikan harus dibayar dengan nyawa manusia. Pak Supardjo dan Bu Marni awalnya menolak saat mendengar syarat itu. Tapi Raga membujuk mereka. Baginya harga itu pantas untuk mengembalikan kehormatan keluarganya yang dihancurkan di depan mata banyak orang. Ia tidak akan berhenti sebelum nama Juragan Sastro lenyap dari dunia. Malam itu mereka bertiga melakukan ritual pertama. Di atas tanah hutan yang dibakar jadi lingkaran hitam, Raga memotong jari telunjuknya, meneteskannya ke tanah, dan membaca mantra dari kitab tua pemberian Mbah Jaladri. Api biru menyala dari tengah lingkaran, dan dari dalamnya keluar suara berat, bukan suara manusia. Darah sudah tumpah, jiwa akan datang. Tapi jangan berhenti atau kutukan akan jatuh ke kalian sendiri. Malam itu, mereka tidak tidur. Udara sekitar pondok berubah dingin, dan suara-suara aneh terdengar di luar jendela. Sejak hari itu, mereka tidak lagi sama. Setiap bulan purnama, mereka harus menyediakan 1 jiwa untuk menjadi tumbal. Bukan dari keluarga, tapi dari siapapun yang dianggap pantas, orang jahat, penjahat, atau orang yang pernah menyakiti. Tumbal pertama adalah seorang pencuri yang tertangkap di pasar dan nyaris dipukuli warga. Raga membawanya diam-diam ke hutan, mengikatnya di pohon besar, dan menyerahkannya pada kekuatan Mbah Jaladri. Tak ada darah yang tercecer, tubuhnya hilang begitu saja, lenyap ke dalam tanah. Setelah itu kehidupan mereka perlahan berubah. Pak Supardjo tiba-tiba mendapat banyak pesanan ukiran kayu dari kota. Bu Marni berhasil membuka warung makan kecil di kaki gunung, dan entah bagaimana selalu ramai pembeli. Raga mulai menjual barang-barang pusaka yang ia temukan dari dalam hutan, benda yang dipercaya bertuah. Tapi semua itu hanyalah permulaan. Setiap keberhasilan kecil dibayar dengan 1 tumbal, dan setiap tumbal membawa mereka selangkah lebih dekat pada tujuan utama, membalas dendam pada Juragan Sastro. Raga menyusun rencana dengan tenang. Ia tahu, membunuh Juragan Sastro secara langsung akan sia-sia. Ia ingin pria itu menderita lebih dulu secara perlahan, hingga akhirnya mati dalam ketakutan dan kehinaan. Maka ia mulai mencari informasi lewat para pedagang yang masih bolak-balik ke desa. Ia tahu sekarang Juragan Sastro hidup makin makmur. Ia memperluas lumbung beras, membangun rumah baru, dan menguasai tanah warga miskin lainnya. Raga mencatat semua itu dalam buku lusuh. Ia tidak akan gegabah. Pak Supardjo dan Bu Marni tidak lagi memprotes rencana anaknya. Mereka tahu, sekali masuk ke jalan ini, tidak ada yang bisa kembali.
Apalagi dendam mereka tidak hanya untuk Juragan Sastro, tapi juga untuk semua warga desa yang dulu diam saja menyaksikan mereka diusir. Menjelang akhir tahun 1994, Raga melakukan ritual terbesar sejauh ini. Ia membawa tumbal ketiga, seorang mantan mandor proyek yang dikenal suka menipu dan memperkosa buruh perempuan. Saat tubuh lelaki itu hilang dalam lingkaran api, suara Mbah Jaladri terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. 3 jiwa sudah datang. Siapkan dirimu. Yang kau cari akan segera datang sendiri ke tanah ini. Tapi ingat, sekali darahnya menyentuh tanah ini, hidupmu tak akan pernah kembali seperti semula. Raga tidak gentar. Ia tersenyum untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Di luar pondok, angin bertiup lebih kencang. Daun-daun gugur dan hutan banaspati mulai bergerak. Pembalasan itu sudah dekat. Subuh belum benar-benar terang ketika jeritan perempuan membelah keheningan di sudut desa Sentong. Asap tipis dari dapur rumah warga baru saja mulai menari saat kabar itu menyebar cepat. Lasmi, pembantu setia Juragan Sastro, ditemukan mati di dalam gudang beras. Warga berkumpul perlahan. Beberapa membawa senter, sebagian hanya mengandalkan cahaya Petromax. Mereka berkumpul di depan gudang kayu besar di belakang rumah Juragan Sastro, tempat beras-beras hasil panen dan utang simpanan warga desa dikumpulkan. Mayat Lasmi tergeletak di lantai gudang dengan posisi tubuh menekuk aneh. Matanya melotot, mulutnya penuh dengan beras mentah yang masih basah oleh air liur. Kedua tangannya mencengkeram dada, dan tubuhnya dipenuhi luka seperti cakaran. Bukan cakaran binatang, tapi mirip goresan tangan manusia dengan kuku tajam. Di samping jasadnya, ada satu karung beras yang berbeda dari yang lain. Karung itu bukan buatan pabrik, melainkan dari karung goni kasar. Dan di bagian depannya tertera tulisan tangan besar dengan darah kering. Utang dibayar nyawa. Warga tercekat. Tak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Beberapa mulai bergumam, saling lempar pandang. Sebagian menengok ke arah rumah besar Juragan Sastro. Namun sang Juragan sendiri muncul kemudian dengan wajah cemberut, mengenakan sarung dan singlet lusuh, seperti baru terbangun. Saat melihat kerumunan dan mendengar kabar tentang Lasmi, ia tidak tampak sedih, hanya kesal karena keramaian itu mengganggu tidurnya. Kenapa ribut pagi-pagi? Lasmi kenapa? Tanyanya dengan nada tak peduli. Seorang warga yang paling tua, Pak Madiran, maju perlahan. Maaf Juragan, Lasmi ditemukan mati di dalam gudang. Juragan Sastro tidak langsung merespons. Ia berjalan ke dalam dan ketika melihat mayat pembantunya, wajahnya berubah tegang, tapi bukan karena takut. Ia lebih tampak bingung dan tidak percaya siapa yang bikin lelucon ini. Bentaknya menunjuk karung bertulisan darah. Siapa yang nulis beginian? Tak ada yang menjawab, semua menunduk. Beberapa mulai menjauh perlahan, merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Juragan Sastro memerintahkan 2 mandor untuk membawa jenazah Lasmi ke puskesmas. Ia menyuruh anak buahnya untuk membakar karung beras aneh itu. Namun anehnya, api tidak bisa menyala saat membakar karung tersebut. Kayu sudah kering, minyak tanah sudah disiram, namun api hanya menyambar sebentar lalu padam. Tak usah percaya tahayul, ucapnya akhirnya dengan nada datar. Pasti ada yang dendam atau maling. Bisa jadi Lasmi tahu sesuatu. Namun sejak pagi itu, gudang beras tak pernah sama. Para pekerja mengeluh melihat bayangan hitam di antara tumpukan karung. Ada yang mendengar suara cekikikan perempuan malam-malam. Bahkan beberapa kucing peliharaan warga tak mau lagi mendekat ke sekitar lumbung. Mereka melengking, melarikan diri, sambil mencakar-cakar tanah, seperti mencium bau yang tidak disukai. Juragan Sastro tetap tidak peduli. Ia justru marah karena dianggap lemah oleh warga. Ia memutuskan mengganti semua pekerja gudangnya. Orang-orang luar desa ia sewa dengan bayaran tinggi, dan ia menyuruh mereka untuk berjaga setiap malam. Namun satu persatu, penjaga itu tak betah. Ada yang tiba-tiba muntah darah, ada yang mendadak sakit keras, dan ada yang menghilang begitu saja
Saat giliran ronda malam, ketika polisi dipanggil, mereka tidak menemukan jejak mencurigakan. Beberapa warga mulai membicarakan kembali kejadian 3 tahun lalu, pengusiran keluarga Suparjo. Sebagian mulai mengaitkan kematian Lasmi dengan peristiwa itu sih, tapi di tengah nggak ada yang berani menyebut nama Raga secara langsung. Di sisi lain, Raga memantau dari jauh. Ia dan orang tuanya kembali ke desa hanya saat malam hari, menyamar sebagai pembeli dari luar yang mampir sebentar. Mereka tidak ingin dikenali terlalu cepat. Serangan pertama sudah dimulai, dan mereka tahu rasa takut adalah senjata terbaik. Pak Suparjo yang kini lebih banyak diam hanya bicara seperlunya, tapi Bu Marni kadang masih bicara sendiri di depan tungku. Tuhan diam saat kami dibuang. Sekarang biar darah yang bicara. Malam demi malam gudang beras tak pernah benar-benar tenang. Di malam purnama berikutnya warga kembali dikejutkan oleh suara gonggongan anjing yang tak wajar, panjang dan bernada seolah manusia. Beberapa warga mengintip ke arah gudang dan melihat karung-karung beras bergerak sendiri. Namun yang paling menyeramkan terjadi seminggu setelah kematian Lasmi. Salah satu mandor kepercayaan Juragan Sastro, Pak Riono, meninggal di tengah sawah. Tubuhnya hangus seperti disambar petir, tapi tidak ada hujan atau badai malam itu. Di tangan kirinya tergenggam sobekan karung beras bertuliskan huruf yang sama. Utang dibayar nyawa. Juragan Sastro mulai goyah, tapi egonya terlalu besar untuk mengakui rasa takut. Ia memanggil dukun dari kota, membayar mahal untuk membersihkan gudangnya. Dukun itu datang dengan puluhan sesajen, asap dupa, dan mantra panjang. Tapi malam setelah ritual itu, ia ditemukan tergeletak tak bernyawa di kamar penginapannya. Lidahnya tergigit sampai putus. Warga mulai benar-benar takut. Banyak yang memilih mengungsi untuk sementara. Pasar desa sepi, dan anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib. Namun di balik semua kekacauan itu, Raga tersenyum puas. Ia tahu, Juragan Sastro belum akan mati sekarang. Masih ada tahap berikutnya. Ini baru permulaan. Darah pertama sudah tertumpah. Karung pertama sudah dikembalikan. Waktu balas dendam telah berjalan. Pagi itu, suara ribut dari dalam gudang membuat para pekerja berhamburan keluar. Salah satu penjaga malam, Paidi, berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk isi gudang beras milik Juragan Sastro. Tikus, tikus semua, dari mana datangnya? Warga yang penasaran ikut mengintip. Gudang beras yang biasanya bersih dan tertata rapi, kini penuh dengan tikus. Ratusan, mungkin ribuan ekor, merayap di antara karung-karung beras. Sebagian besar karung sudah koyak, isinya berhamburan. Bau anyir dan busuk memenuhi udara. Beberapa tikus tampak menggigiti karung baru yang bahkan belum sempat disusun rapi. Juragan Sastro datang dengan muka masam. Ia marah besar dan langsung menyuruh anak buahnya menyiapkan racun tikus dan perangkap. Tapi apa yang dilakukan tidak berhasil. Tikus-tikus itu seolah tak mempan. Mereka tetap datang setiap malam. Makin banyak, makin agresif. Dalam waktu 3 hari, separuh isi gudang rusak dan tak bisa dijual. Para tengkulak dan pembeli langganan mulai membatalkan transaksi. Beberapa pengusaha yang biasa bekerja sama mulai menjauh. Khawatir barang mereka ikut tercemar. Juragan Sastro makin kalang kabut. Dia menyewa jasa pengasapan gudang dari kota, menyewa pembasmi hama, dan bahkan mengurung gudang itu rapat-rapat. Tapi tikus-tikus itu tetap muncul entah dari mana. Mereka menggali dari bawah tanah, dari retakan tembok, bahkan dari lubang saluran air. Di saat masalah tikus belum selesai, bencana lain datang. Tengah malam, ketika desa mulai tenang dan warga terlelap, ledakan kecil terdengar dari rumah utama Juragan Sastro. Api membubung tinggi dari dapur bagian belakang. Tetangga yang melihatnya berteriak minta tolong, membangunkan warga sekitar. Mereka berlarian membawa ember, gayung, dan selang seadanya. Tapi api terlanjur membesar. Dapur dan ruang tengah rumah Juragan Sastro habis dilalap si jago merah. Yang paling tragis, istri Juragan Sastro, Bu Sarinem,
tidak berhasil diselamatkan. Ia ditemukan tewas di dekat tungku, tubuhnya hangus. Tangannya menggenggam sisa kain lusuh yang tak bisa dikenali lagi. Juragan Sastro histeris melihat mayat istrinya dibawa keluar. Polisi datang pagi harinya dan menyimpulkan ledakan berasal dari tungku yang dipaksa menyala dengan minyak tanah. Tapi yang membuat merinding adalah tulisan aneh yang ditemukan di dinding dapur tertulis dengan arang gosong. Masih ada utang yang belum dibayar. Juragan Sastro mulai kehilangan kendali. Ia marah, bingung, dan mulai mencurigai semua orang. Ia menuduh tetangganya sebagai pelaku sabotase, mengusir para pembantunya satu persatu, dan mengancam siapa saja yang berani mendekat ke rumahnya tanpa izin. Namun di balik amarahnya, rasa takut mulai tumbuh. Ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap malam bermimpi buruk. Mimpi yang selalu sama. Dalam mimpinya, ia berada di tengah sawah dikelilingi kabut tebal. Di depannya berdiri dua sosok. Satu pria tua kurus dan satu pemuda dengan wajah dingin. Mata mereka hitam legam, tak punya bola mata. Wajah mereka datar, tapi pandangan mereka menusuk. Si pria tua memegang cangkul, sementara si pemuda membawa karung beras berlumur darah. Mereka hanya berdiri, diam, menatap Juragan Sastro. Tapi setiap kali Juragan mencoba lari, kakinya tak bisa digerakkan. Tanah sawah menghisap tubuhnya perlahan, seperti lumpur hidup. Ia selalu terbangun dengan napas, terengah keringat membanjiri tubuhnya. Beberapa kali ia teriak di tengah malam, membuat pembantu barunya takut dan ingin mengundurkan diri. Ia coba mendatangi lagi dukun dari kota, tapi tak ada yang mau datang. Setelah kejadian dukun sebelumnya ditemukan tewas, ia beralih ke orang pintar dari desa sebelah, tapi tak ada yang berhasil. Bahkan satu dukun yang datang hanya bertahan sehari. Ia pulang tergopoh-gopoh dengan wajah pucat, mengatakan rumah itu sudah penuh dengan kutukan dan dendam. Juragan Sastro mulai sadar bahwa yang sedang ia hadapi bukan manusia biasa. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini ada hubungannya dengan masa lalu? Namun egonya masih terlalu tinggi untuk mengaku salah. Ia masih merasa berhak atas semua yang ia miliki. Ia masih yakin bahwa semua ini hanyalah ujian. Ia tak ingin dikalahkan oleh rasa takut, tapi dari dalam dirinya rasa bersalah mulai tumbuh. Bukan karena perbuatannya dulu, tapi karena ia tahu musuhnya kali ini tidak bisa dilawan dengan uang atau kekuasaan. Warga desa mulai menjauh. Rumah besar Juragan Sastro kini sunyi, tak ada lagi suara ramai seperti dulu. Kebun belakang ditumbuhi ilalang tinggi, dan setiap malam suara tikus kembali terdengar dari gudang yang belum dibongkar. Di tempat lain Raga menyusun rencana selanjutnya. Ia tahu serangan belum selesai, tikus dan api baru permulaan. Jiwa istri Juragan hanyalah tumbal awal. Balas dendam belum lengkap sebelum kepala si pemilik utang ikut jatuh. Dan malam berikutnya, Raga kembali ke desa. Ia berdiri di bawah pohon beringin tua, mengenakan jubah hitam yang baunya amis darah. Ia membawa satu karung kecil. Karung itu bukan berisi beras, tapi gigi. Gigi-gigi manusia yang sudah menghitam hasil dari ritual pesugihan terakhir. Langit menghitam sejak sore, awan tebal menggantung rendah, dan angin membawa bau tanah basah. Menjelang malam, hujan turun deras, menghantam genteng dan halaman dengan suara gaduh. Desa Tunggul Rejo terlihat muram. Tidak ada suara binatang malam, hanya gemuruh petir sesekali menyambar dari kejauhan. Di rumah besar milik Juragan Sastro, suasana jauh lebih mencekam. Gudang yang dulu menjadi lambang kejayaan kini tampak menyeramkan. Dindingnya mulai retak, atapnya bocor di beberapa sudut. Tapi yang paling membuat gentar adalah bau amis yang muncul sejak seminggu terakhir. Tidak jelas dari mana asalnya. Juragan Sastro duduk di ruang tamu sendirian. Tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya cekung. Di depannya, rokok tinggal separuh, namun belum ia hisap. Tangannya gemetar.
Sejak kebakaran yang merenggut nyawa istrinya, ia hampir tak tidur. Mimpi buruk selalu datang, mimpi yang kini mulai terasa nyata. Malam itu listrik padam, rumah hanya diterangi lampu minyak di sudut ruangan. Pembantu terakhirnya, Lastri, sudah pergi siang tadi setelah mengaku melihat bayangan pria berdiri di ujung lorong. Juragan tak menahan, biarlah semua pergi. Ia pikir lebih baik sendiri daripada terus dicurigai dan diawasi. Tapi malam itu berbeda. Sekitar pukul 2 dini hari, suara ketukan terdengar dari arah gudang. Awalnya pelan, kemudian semakin keras. Juragan membuka mata, menajamkan telinga. Ia mengira tikus kembali datang. Dengan enggan ia mengambil senter dan payung. Lalu berjalan keluar rumah, menembus hujan deras. Pintu gudang setengah terbuka. Angin membuatnya berderit. Juragan melangkah masuk dengan hati-hati. Begitu masuk, pintu tertutup keras di belakangnya, terkunci. Ia mencoba membukanya, tapi kunci kayu dari dalam otomatis mengunci pintu. Juragan panik. Ia menyorotkan senter ke sekeliling. Karung-karung beras masih berjajar, tapi sekarang ada tunu yang aneh. Sebagian karung tampak bergerak pelan, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Telinganya menangkap suara bisikan. Pelan, namun jelas. Tolong, lepas aku. Suara itu datang dari salah satu karung di pojok. Juragan mendekat dengan gemetar. Saat ia menyentuhnya, karung itu tiba-tiba meloncat sendiri. Ia terjatuh ke belakang, mengenai tumpukan karung lainnya. Dan seketika itu juga tikus-tikus keluar dari sudut gelap. Ratusan ekor dengan mata merah menyala. Mereka mendekat perlahan lalu menyerbu tubuh juragan. Ia berteriak, mencoba menepis, tapi jumlah tikus terlalu banyak. Mereka menggigit, mencakar, mencabik kulitnya. Juragan merangkak ke sudut mencoba mencapai tangga kecil menuju loteng gudang. Namun dari sela-sela karung, seekor ular hitam meluncur cepat, menggigit lengannya. Ia kembali jatuh. Kali ini mukanya membentur karung yang robek. Darahnya mengalir deras. Tapi karung-karung itu seolah hidup. Kain goni yang menyerap darahnya berubah gelap dan basah. Setiap tetes darah seperti menghidupkan sesuatu di dalam karung. Senter yang ia pegang terlempar, menyisakan kegelapan total. Hanya suara hujan di luar, erangan juragan, dan suara beras yang bergeser pelan dalam karung menjadi pengiring malam itu. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari belakangnya. Sudah cukup. Sekarang giliranmu membayar. Juragan menoleh dengan susah payah. Ia melihat dua bayangan. Satu tinggi besar, satu lagi kurus. Yang kurus membawa cangkul, yang besar memegang karung berdarah. Juragan ingin berteriak, tapi mulutnya dipenuhi darah sendiri. Napasnya tersengal, tubuhnya menggigil hebat. Diusai berdiri, tapi lututnya tak kuat lagi. Dalam detik-detik terakhir, ia sempat melihat salah satu karung di depannya terbuka. Di dalamnya bukan beras, tapi potongan rambut, kuku manusia, dan gigi. Semuanya bercampur, basah oleh darah, dan malam itu semuanya gelap. Pagi harinya, warga desa menemukan gudang itu terbuka lebar. Pintu seperti habis dijebol dari dalam. Tak ada yang berani masuk lebih dulu sampai kepala dusun datang membawa beberapa pemuda. Di dalam gudang, tubuh juragan Sastro ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Kulit tubuhnya penuh bekas gigitan. Beberapa bagian tubuhnya sudah membusuk. Ular mati melilit lengannya, dan sisa darah mengalir ke arah karung-karung. Namun yang paling membuat semua orang merinding adalah tulisan yang muncul di setiap karung. Beras. Tulisan itu bukan dicoret dengan arang, tapi seperti tercetak dari dalam. Tulisan merah yang tampak meresap ke serat karung. Hanya ada satu kalimat, keluarga Suparjo. Setelah kejadian itu, gudang tersebut dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menyentuh apapun di dalamnya. Desa Tunggul Rejo kembali sunyi, tapi kali ini bukan karena damai, melainkan karena takut. Tak ada yang tahu di mana Raga dan orang tuanya berada sekarang. Tapi semua warga sadar, dendam mereka sudah tuntas. Dan mereka juga tahu, jika keadilan tak datang dari manusia, maka akan datang
dengan cara yang jauh lebih gelap. Sejak kematian Juragan Sastro yang mengenaskan, suasana desa Tunggul Rejo berubah drastis. Gudang tua miliknya dibiarkan kosong, pintunya ditaleni bambu, dan diberi papan bertuliskan, "Jangan didekati." Tak ada yang berani mendekat, bahkan di siang hari. Bau anyir dari gudang masih tercium saat angin datang dari arah barat. Warga desa yang dulu bungkam saat keluarga Suparjo diusir, kini hidup dalam ketakutan. Sebagian mulai rajin ke langgar, memperbaiki sikap dan saling membantu. Tapi semuanya terasa terlambat. Tidak ada yang bisa menghapus rasa bersalah mereka, terlebih karena mereka tahu, semua ini bukan sekadar musibah. Sudah 3 bulan sejak jenazah juragan ditemukan, namun cerita tentang kejadian malam itu terus berkembang. Setiap orang punya versi, berbeda. Ada yang bilang juragan dibunuh tikus, ada yang bilang dia kesurupan dan membunuh dirinya sendiri. Tapi semua cerita selalu berujung pada satu nama, keluarga Suparjo. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi setelah diusir. Tidak ada kabar, tidak ada jejak. Namun, kabar burung menyebar dari desa ke desa. Beberapa pedagang beras dari daerah lain pernah mendengar nama seorang pemuda kaya yang punya usaha beras besar di luar kota. Namanya mirip Raga Suparjo. Tak ada yang berani memastikan. Mereka hanya bisa berbisik saat membicarakannya. Takut kalau ada sesuatu yang mendengar. Yang paling membuat warga tak bisa tidur tenang adalah suara yang muncul setiap malam Jumat. Dari arah sawah belakang desa, bekas rumah keluarga Suparjo dulu, terdengar suara lesung menumbuk beras. Pelan tapi ritmis, duk, 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 padahal tempat itu sudah kosong selama bertahun-tahun. Setelah pengusiran itu, rumah kayu yang dulu jadi tempat tinggal keluarga Suparjo dibiarkan roboh oleh waktu. Tanahnya kini ditumbuhi semak liar dan tidak ada yang berani mengolahnya. Mereka percaya tanah itu sudah bukan milik manusia lagi. Kalau dengar suara lesung itu, jangan dijawab, kata Mbah Prapto, tetua desa. Kalau kau jawab, suaranya akan pindah ke belakang rumahmu. Beberapa anak muda pernah coba iseng mendekati lokasi saat suara lesung itu terdengar. Mereka kembali dalam keadaan linglung dan tidak mau bicara apapun selama berhari-hari. Salah satunya Darto bahkan mimisan selama seminggu penuh dan mengigau menyebut nama Raga berulang kali. Warga semakin yakin arwah dendam dari keluarga Suparjo masih ada. Bukan arwah gentayangan, tapi lebih seperti peringatan. Setiap malam, Jumat suara itu datang, seakan mengingatkan bahwa hutang lama belum lunas sepenuhnya. Di langgar kecil desa, Pak Lurah dan beberapa warga sepakat mengadakan doa bersama setiap malam Jumat Kliwon. Tapi meskipun bacaan doa dikumandangkan, suara lesung itu tetap datang. Kadang lebih keras, kadang lebih pelan, tapi tak pernah absen. Warga tak pernah lagi menyebut nama Juragan Sastro secara terang-terangan. Namanya hanya muncul dalam doa, itu pun untuk memohon agar arwahnya diterima, meskipun banyak yang yakin tidak ada yang bisa menolongnya lagi. Anak-anak dilarang bermain dekat sawah, dan cerita tentang keluarga Suparjo dijadikan dongeng horor malam hari. Tapi semua orang tahu, itu bukan sekadar cerita. Suatu hari, seorang pria asing datang ke desa. Ia tampak berumur 40-an, berjas rapi dan membawa mobil hitam mewah. Ia hanya sebentar berhenti di warung Embok Ranti, menanyakan arah ke bekas gudang beras. Suaranya sopan tapi dingin. Wajahnya tenang, matanya tajam. "Namanya siapa, Pak?" tanya Embok Ranti curiga. Pria itu hanya tersenyum. "Saya cuma ingin lihat tempat lama," katanya, lalu pergi sebelum sempat ditahan warga lain. Sejak hari itu, suara lesung terdengar 2 kali seminggu. Tak ada yang berani mencari tahu lebih jauh. Bahkan Pak Lurah yang biasanya berani, kini memilih diam. Warga paham bahwa dosa masa lalu telah menanam sesuatu di desa mereka. Sesuatu yang tak bisa dicabut. Hanya satu orang yang tetap datang ke tempat itu tiap Jumat pagi, setelah malam lesung. Namanya Mbah Karti, seorang janda tua yang dulu sering dibantu Bu Marni, istri Pak Suparjo.
Ia datang membawa kembang dan menaruhnya di atas batu besar yang menandai reruntuhan rumah lama. Mbah Karti selalu bilang hal yang sama pada setiap orang yang bertanya, "Kalau kalian dulu ikut membela, mungkin desa ini nggak kayak sekarang." Warga tak menjawab. Mereka hanya menunduk dan berjalan cepat, menjauh dari arah sawah. Hari-hari berlalu dan desa Tunggul Rejo tetap sunyi. Tidak ada kejadian aneh lagi, tapi ketakutan tetap tinggal. Setiap orang menjaga ucapannya, menjaga sikapnya. Mereka sadar bahwa kejahatan yang tak dihukum manusia akan dihukum oleh kekuatan yang tak bisa dilihat. Mereka tahu, di tempat lain, keluarga Suparjo mungkin hidup bahagia, tapi di desa ini, nama mereka tetap menjadi bayangan yang tak akan pernah hilang. Dan setiap malam Jumat saat suara lesung kembali terdengar dari arah sawah, semua orang menutup jendela, memadamkan lampu, dan berdoa agar tidak ada nama baru yang muncul di karung-karung beras berikutnya. Waktu terus berjalan. Desa Tunggul Rejo perlahan tenggelam dalam sepi dan kenangan buruk yang tak mau pergi. Tak ada lagi juragan besar, tak ada lagi tawa riuh pasar. Yang tersisa hanyalah ladang kosong, gudang beras yang membusuk, dan suara-suara dari masa lalu yang datang di malam Jumat. Keluarga Suparjo tak pernah kembali. Nama mereka hanya jadi bisikan, tapi ketakutan terhadap mereka menjadi nyata. Mereka tak membunuh dengan tangan, tapi dengan luka yang ditanamkan oleh ketidakadilan. Dendam yang mereka bawa bukan sekadar untuk balas, tapi untuk memperlihatkan bahwa harga diri manusia bisa jadi lebih mahal dari sekarung beras. Warga desa belajar, meski terlambat, bahwa kemiskinan bukan alasan untuk dihina, dan kesombongan bukan jaminan keselamatan. Kini tiap ada anak muda yang bertanya, siapa itu keluarga Suparjo? Kini para orang tua hanya menjawab pelan, itulah orang-orang baik, yang dipaksa jadi jahat oleh kita sendiri. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, tak semua dendam lahir dari amarah. Ada dendam yang lahir dari penghinaan yang terlalu dalam hingga satu-satunya cara untuk hidup adalah membuat mereka yang merendahkan ikut merasakan tanah paling rendah.